Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah-jemaah yang mulia, kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah kita bisa istiqamah taat kepada Allah, mengikut sunnah Nabi SAW, dan ujung hidup kita adalah husnul khatimah. Dan insyaallah pada kehidupan akhirat Allah memberikan surga kepada kita, menjauhkan kita dari nerakanya. Jemaah yang mulia, beberapa waktu belakangan memperhatikan di sosmed, dan memang benar bahwa eventnya sedang terjadi. Masyarakat kita disibukkan dengan isu-isu politik pilkada. Saya ingin mengajak kita untuk memberikan patsun seharusnya bagaimana kita menyikapi pilkada. Dan mohon maaf, secara khusus saya tidak sedang bicara pilkada Kota Medan, tapi sedang akan terjadi dan prosesnya sedang berlangsung di seluruh republik kita, baik itu tingkat kabupaten kota maupun tingkat provinsi. Pertama, pemeran atau pelaku langsung dari pilkada mayoritasnya adalah partai politik di republik kita. Tidak bisa kita pungkiri masih bersifat transaksional apapun ceritanya. Saya bisa mengatakan tidak ada satupun partai di republik ini yang memiliki idealisme 100%. Itu nonsense itu. Dan saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan ini. Tidak ada satupun. Semuanya itu transaksional. Dan tidak ada satupun partai di republik ini yang didirikan dengan tidak ada niatan untuk berkuasa. Maka saya perlu ini, kenapa saya sampaikan, supaya jangan pertarungan taktis mereka itu merasuk ke dalam pikiran kita, dan kemudian kecuali di antara kita memang pelaku partai, itu berbeda. Saya sedang bicara dengan asumsi bahwa saya tidak sedang berhadapan dengan aktivis partai, saya tidak sedang berhadapan dengan pendukung, tapi saya sedang berhadapan dengan masyarakat yang insya Allah akan memilih nanti. Dan lebih spesifik lagi, saya sedang berhadapan dengan umat Islam yang sering sekali diperebutkan pasarnya di saat event-event politik seperti ini datang. Jadi ini tolong garis ini dipahami dulu supaya jangan salah memahami penjelasan saya dalam khutbah ini. Saya sudah mengatakan transaksional. Kata-kata transaksional itu bisa dibuktikan. Jadi kalau kita perluas lanskap kita, tidak cuma melihat Medan, ada satu partai yang di sini dia berseteru dengan partai A, tapi di tempat lain itu kawan atau sohib dia dalam mendukung calonnya. Dan itu nggak aneh. Dalam dunia perpolitikan kita tak ada yang aneh di sini. Ada yang partai di sini memakai garis ideologi dengan mengatakan kita tidak boleh kompromi dengan kafir, di sana dia malah kolaborasi sama kafir. Kira-kira begitu. Ada yang di sini bilang jangan pakai politik dinasti, di ujung sana dia juga mendukung dinasti. Saya mengatakan itu kampanye-kampanye politik yang sah-sah saja. Ya. Transaksional itu saya ambil contoh yang paling dekat Kota Medan misalnya. Pendukung si A ternyata dari partai-partai yang sebenarnya punya kursi cukup bagus. Bahkan ada satu partai yang punya kursi penuh dan berhak untuk mengajukan calonnya sendiri, tapi dia tidak mengajukan calonnya, bahkan tidak mendudukan calonnya di posisi orang nomor 1 Kota Medan. Ada partai yang kursinya sebenarnya sudah cukup untuk layak dialah calon nomor 1-nya, tapi dia tidak mengambil itu.
Ada partai yang sebenarnya dia bisa bilang, Anda bukan orang partai, kenapa Anda ikut sama kami? Nah, Anda kalau mau ikut dukung kami, bukan Anda yang kami calonkan. Tapi faktanya dia mencalonkan. Ini yang saya sebut tadi, pastilah ada transaksional itu. Dan ini saya pikir orang partai manapun insya Allah, walaupun saya bertanggung jawab kepada Allah menyampaikan ini, karena tanggung jawab ini harus saya sampaikan, karena ini tugas dakwah saya, dan saya perlu memposisikan diri saya supaya jangan salah memahami dulu. Saya tidak berada kalau pilkada dimanapun di Republik ini pada event yang kali ini mendukung siapapun, nonsense, saya tidak mau. Walaupun kalau di Medan nomor 1, nomor 2, tidak 1, 2, bahkan sampai kemarin sore itu ada beberapa dari TS-TS yang mencoba meminta kami mau silaturahim. Saya bilang, saya masih belum membuka pintu rumah saya untuk silaturahim dengan kepentingan ini. Tapi insya Allah nanti, setelah saya bisa mendapat apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan umat ini, akan saya titipkan sama kalian, bukan karena saya mendukung kalian. Kenapa? Tapi karena saya seorang dai, saya harus sampaikan ini kepada kalian. Dan saya tidak punya kepentingan apapun di sini. Walaupun sudah ada yang menuduh saya munafik dan mengatakan bahwa diam-diam saya sebenarnya sudah berkolaborasi atau sudah dekat sama Sian. Itu tuduhan itu, semoga Allah mengampuni dia. Baik, kita bincangkan lagi. Di sosmed itu yang saya perhatikan lebih banyak adalah buzzer dan influencer dari masing-masing konstituen. Mereka saling serang. Karena saya mengatakan dalam sebuah tulisan saya, itu para kontestan itu masing-masing sudah mampu mempersonifikasi diri dalam tanda petik seperti malaikat. Siap pakai peci, siap pakai sorban, siap datangi ulama, seradikal apapun ulama itu kemarin. Kemarin ulama ini tidak pernah dikasih kesempatan bicara olehnya. Tapi sekarang dia datang, dia cium tangan, dia menyambangi rumahnya dan kemudian mengajak ulama untuk berbicara ke sana kemari demi kebutuhan politik dia. Sah-sah saja saya bilang, itu urusan politik. Masjid-masjid yang semula dituduh radikal sekarang mulai dicoba untuk didekatin. Kenapa? Karena mereka mempersonifikasi diri mereka seakan-akan mereka malaikat. Tidak ada salah. Bahkan saya mendengar satu pernyataan seorang calon kontestan sebuah pilkada yang mengatakan, saya diajarkan untuk tidak pernah salah atau tidak pernah melanggar aturan agama. Saya geleng kepala, luar biasa ini orang, maksum, terpelihara dari dosa. Tapi malangnya, yang satu bilang dirinya malaikat dengan mengibliskan lawan politiknya, yang satu bilang dirinya malaikat dengan mensetankan lawan politiknya. Itu terjadi terus menerus. Dan yang sering jadi korban adalah umat Islam. Ini yang mau saya sampaikan pada diskusi atau khutbah kita kali ini. Jemaah Jumat yang mulia, posisi kita selalunya sama. Saya terus terang, mungkin saya tidak objektif di sini. Saya cuma ingin mengatakan, saya traumatik dengan pengalaman Pilpres kemarin. Apa yang tidak kita korbankan waktu itu? Apa yang tidak kita lakukan dan pertaruhkan waktu itu? Tapi faktanya politik tetap politik kalau tidak dijalankan dengan semangat lillahi ta'ala. Itu faktanya. Kenapa? Sudahlah, biarlah mereka saling menyerang satu sama lain, itu urusan mereka. Tapi jangan pula dibawa kita diajak untuk saling membelah diri. Masjid akhirnya terbelah jamaahnya, pengurusnya terbelah, ormas-ormas Islam. Di Medan ini saja saya sudah melihat ormas-ormas Islam yang kalau dulu kemarin disebut sebagai garis keras, sekarang menjadi pendukung fanatik kelompok-kelompok tertentu atau kontestan-kontestan tertentu. Sudah mulai. Alasannya emosional, yang penting jangan sianu. Saya bilang, ini yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, khutbah ini boleh diklarifikasi selepas salat Jumat ke saya. Ya, kalau ada yang merasa tidak terima dengan pernyataan saya. Pertama, saya ingin meluruskan, biarin mereka mau tuding dengan istilah dinasti atau tidak, tapi kita berpolitik umat Islam itu muntolaknya adalah iman kita kepada Allah. Karena kita akan ditanya dengan semua yang kita buat, kita akan ditanya. Titik tolak, muntolak itu maksud saya titik tolaknya dari situ. Kalau iman kita kepada Allah, artinya saya berpolitik karena saya tunduk kepada Allah. Saya tunduk kepada Allah, maka saya ikut aturan Allah. Itu kata mati yang tidak boleh diganggu gugat itu.
Itu bahasa pastinya. Dengan demikian, saya tidak berpihak kepada si anu atau si anu. Saya hanya berpihak kepada kebenaran. Karena Allah mengatakan, Al-haqqu mir rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, Tuhan kalian. Dan jangan kalian ragu, kata Allah. Saya mohon maaf untuk mencoba mengomentari sedikit, misalnya Pilkada Kota Medan, pasangan yang muncul, saya bilang, mohon maaf, dalam khutbah ini saya mengatakan jeleknya sama, baiknya juga relatif sama. Salah satu ada orang yang saya bilang juga, artinya apa? Rekod politiknya kita tahu betul. Yang satu, mau tidak mau kita mengatakan ini ada hubungan dengan Presiden Republik Indonesia karena dia menantu Presiden. Tapi kemudian, apakah hubungan itu kemudian harus kita berangus, kita habisi dia dengan mengatakan bahwa sama aja itu? Karena dia menantu dari orang yang selama ini tidak begitu familiar dengan Islam, umat Islam, meradikalkan kelompok Islam, maka dia pasti punya kepentingan yang sama. Saya cenderung mengatakan ini buzzer yang kerja. Jujur. Kalau saya ditanya, saya sampai detik ini secara politik saya musuh politik Presiden Republik Indonesia sekarang. Saya tidak pernah setuju dengan sikap politiknya, khususnya kepentingan umat Islam di Republik ini, khususnya korban-korban yang banyak dari umat Islam. Ulama yang ditusuk, ulama yang dibunuh, nazir masjid yang dibunuh, ulama yang dibubarkan pengajiannya, majelis-majelis dakwah yang kemudian dituduh radikal. Dia harus bertanggung jawab itu kepada Allah nanti. Dan saya tidak pernah sepakat dengan itu. Tapi menyamaratakan orang-orang yang tinggal di rumahnya sama seperti dia, itu tak boleh. Tolong pahami ini, saya tidak sedang mendukung siapapun, saya hanya meluruskan supaya umat jangan terjebak pada kebencian-kebencian. Ingat, nanti buka surah Al-Maidah ayat 8, Allah mengatakan, la yajrimanna syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena kebencianmu kepada satu kaum maka kau berlaku tidak adil. I'dilu, berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa, karena itu lebih akrab kepada takwa, lebih dekat sama takwa. Bukankah Nabi Musa alaihissalam dari bayi merah dibesarkan di istana Firaun dengan sistem tarbiyah rezim yang mengaku Tuhan, tapi dia akhirnya menjadi pelawan Firaun? Bukankah Nabi Ibrahim dibesarkan oleh seorang ayah produsen berhala, tapi kemudian dia besar malah menjadi melawan rezim berhala itu? Tapi jangan lupa juga, ada seorang Nabi yang di rumahnya ada anak yang dibesarkan dengan tarbiyah nubuwah, tapi kemudian dia menjadi penantang agamanya, yaitu Nabi Nuh, istrinya, anaknya, Nabi Lut, istrinya, Nabi Muhammad SAW, pakciknya Abu Lahab. Dakwah Islam ini tidak dihubungkan dengan nasab kesukuan, karena sasaran Islam ini manusianya, bukan sukunya. Sampai di sini saya ingin mengatakan, Pak, pulang kepada kepentingan agama. Ini yang saya bilang, kelemahan kita umat Islam, kita sering terjebak secara emosional di pertarungan gajah melawan atau buaya melawan singa, tapi kita kambing di situ. Buaya melawan singa, kita kancil di situ, yang tidak berdaya, pelanduk. Kenapa? Kita terjebak dalam serang menyerang mereka. Di para aktivis Islam di Kota Medan saya bilang, sebenarnya kita harus mulai dari pertama, apa kepentingan umat Islam yang kita harapkan harus mereka perjuangkan 5 tahun ke depan, siapapun yang jadi wali kota di kota ini. Coba silahkan list dulu. Ini serius, ini sudah saya lakukan di hadapan para aktivis. Saya membantu dengan mengatakan ada satu masjid di Asia Megamas yang sampai sekarang status wakafnya jelas, tapi kemudian tidak diperlakukan adil oleh pihak yang semula mengira bahwa itu hak dia buat masjid baru, kemudian terjadi sengketa sampai sekarang. Pemerintah Kota Medan sudah diminta untuk menyelesaikan kasus, sampai detik ini tidak ada penyelesaian. Saya kemarin sampai bilang, begini aja, panggil itu dua-dua calon wali kota Medan itu, tanya sama mereka, bisa nggak mereka menyelesaikan kasus ini sebelum pencoblosan? Kalau bisa, siapapun yang bisa,
kita serahkan pilihan sama dia. Kalau cuma sekedar janji, maaf, siapapun bisa berjanji sekarang. Cuma yang lemah lagi umat Islam ketika diantarkan dengan satu itu tak bisa membuat. Saya bilang ada berapa kasus Islam yang harus kita minta diperjuangkan di kota Medan. Realnya mana? Kelemahan kita banyak bicara tapi tidak tahu apa yang menjadi prioritas. Kenapa? Yang saya kumpulkan atau saya kumpul bersama aktivis, yang terjadi satu yang saya kasih contoh, tidak ada yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor enggak ada. Sudah sekian minggu saya lempar itu di grup-grup dan tidak ada satupun tambahan nomor 2-nya ini, nomor 3-nya ini. Padahal kalau kita mampu melis apa masalah umat Islam di kota Medan dan siapa yang sanggup bersama kita menyelesaikannya, bukan siapa yang sanggup menyelesaikan, karena ada tidak ada mereka itu masalah kita dan kita harus menyelesaikan tanpa mereka atau dengan mereka. Sayangnya untuk buat itu saja kita belum berdaya. Sehingga jujur, demi Allah saya sangat prihatin. Saya sedih lihat umat Islam didatangi kemudian mengeluh-elukan orang yang punya karir di belakangnya kita tidak tahu siapa. Tapi kemudian kita dewakan dia, kita anggap dia sebagai inilah pahlawan kita yang akan menyelamatkan kita. Saya ingat almarhum Zainuddin dulu pernah mengatakan, umat Islam sering seperti dorong mobil mogok. Hidup mobil, jalan mobil, asapnya mengepul, kita dapat asapnya, mobil jalan, kita ditinggal. Dan itu selalu pengalaman yang ada, berulang terjadi. Makanya saya sering mengatakan, ayo bangun harga diri kita. Allah sudah mengatakan, Nabi mengingatkan, nanti akan sampai di akhir zaman, yushaku an tada'a alaikum kama tada'al akala ila qas'atiha. Akan sampai masa di mana kalian makanan di atas meja, siapa saja datang sebagai orang lapar, menerkam kalian, mencabik kalian, mengunyah kalian, kalian cuma makanan doang. Di ujung hadis Nabi mengatakan, walakinnakum ghusa ka ghusai sayd, kalian seperti buih di lautan, banyak tapi tak ada yang takut sama buih. Kerumunan tapi bukan persatuan, masing-masing punya kepentingan. Dan untuk kepentingannya nyamar jadi malaikat pun dia siap. Karena kalau malam ini dia pergi ke masjid karena dia butuh sama suara orang di masjid, besok pagi dia bisa pergi ke lapak tua karena dia juga butuh dengan orang yang minum tua suaranya. Kenapa? Ketika orang tidak beranjak dari kepentingan lillahi ta'ala, apa yang terjadi? Kita sering jadi korban. Itu saja. Nah jemaah yang mulia, disinilah sebenarnya ini saya sampaikan dalam Jumat ini yang saya berharap sebenarnya kepada para aktivis, pengurus pengajian, pengurus majelis taklim, pengurus masjid, para tokoh, para ustadz, tolonglah jangan sendiri-sendiri. Karena Nabi mengatakan kambing itu mudah, ini saya ambil mafhum hadisnya, diterkam oleh serigala kalau dia tercerai dari kerumunannya. Ini sebelum tadi naik saya ke mimbar, saya diskusi dengan seorang, lepas Jumat ini Ustaz akan ada pertemuan dengan Pak Anu. Saya bilang jangan jual diri di sana. Kenapa? Karena itu strategi mereka. Mereka tidak akan datangi kita bersama-sama. Kita udah kumpul semua, mereka tidak akan berani datang. Mereka akan berani datang dengan sistem koyak. Karena kalau dikoyak akan lebih mudah mengkooptasi pemikiran kita secara emosional dan akhirnya kita bilang, saya dukung Anda lah, tapi saya belum tentulah begini, begitu, begini. Kalau kita bersama, kita akan bisa berikan proposal umat ini. Ini, bisa nggak menjalankan ini? Kalau dia bilang bisa, kapan? 5 tahun waktumu, kapan? Di APBD, item yang mana? Nomor anggaran yang mana? Kau akan masukkan apa yang kami minta dari umat Islam ini. Gak ada makan siang gratis, itu gak ada, kata orang politik. Masalahnya kita bukan ikut diajak makan siang, kitalah makanan siang mereka. Saya tidak bicara dengan pendekatan negative thinking, tapi saya menyentakkan dan mengajak kita untuk berpikir, lantas Ustadz apa yang harus kami lakukan? Saya bilang, Bapak-bapak yang mulia, jemaah Jumat, sejelek apapun mereka, harus ada yang Bapak pilih. Tapi jangan pilih kucing dalam karung. Jangan biarkan ada orang dituduh, karena kita tidak boleh terjebak pada tuduhan-tuduhan itu.
real, faktual, apa kebutuhan kita. Kalaupun ternyata nanti kita tidak berdaya menetapkan pilihan, datangi tokoh-tokoh kita, tanya kepada mereka, apakah Bapak sudah bicara dengan tokoh yang lain tentang nasib kota Medan selanjutnya ini? Kalau dia bilang sudah, apa yang kalian sudah putuskan yang perlu kami dengar dan kami ikutin? Karena kalau persoalan, saya dulu ingat Tuan Guru Babus Salam almarhum yang sebelum sekarang itu, beliau pernah cerita harga umat Islam ini Ustaz, itu bicara sama saya waktu itu, tak lebih dari harga seekor ayam potong. Saya heran apa dia maksud. Rupanya dengan harga yang tidak lebih mahal dari ayam potong itu, umat Islam sudah siap memberikan pembelaan kepada siapapun yang datang kepadanya. Fa'tabiru ya ulil absar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Wassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullah, wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa awladan fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. صدق الله وصدق رسوله وبعد. Harga kita itu mahal sekali, sudah dibeli oleh Allah, surga. Kalau saya Abdul Latif Khan dibilang munafik, dibilang pengkhianat, Allah tahunya kami apa yang dibilang dengan yang di belakang itu beda. Dia itu sok idealis tapi begini, sah-sah saja orang tuduh saya begitu. Karena bukan tidak mungkin ketika saya bicara idealisme harta saya bertambah. Saya bicara idealisme orang-orang yang dibenci oleh umat, saya dekat sama dia. Pak, saya perlu sampaikan satu yang disebutkan Allah dalam Quran, disimpan Allah ceritanya dalam Quran. Siapa manusia yang Allah paling tersinggung lihat dia di muka bumi sepanjang sampai detik ini? Fir'aun. Tersinggung kali Allah sama dia. Kenapa? Karena Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Tidak ada satu manusia tersinggung kalau ada orang ngaku Tuhan. Kenapa? Apa urusan saya? Saya juga bukan Tuhan, ngapain pula? Tapi yang tersinggung pasti Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak ketersinggungan itu apa yang dilakukan Allah? Membenamkan Fir'aun langsung? Tidak. Apa yang dilakukan? Dia kirim 2 nabi. Coba carikan sama saya ada satu kaum atau satu orang yang di zaman itu mereka didatangi minimal 2 nabi sekaligus. Nabi sezaman ada, Nabi Musa sezaman dengan Nabi Harun, sezaman dengan Nabi Shu'aib. Nabi Daud sezaman dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Lut. Tapi mereka masing-masing kaumnya. Fir'aun cuma satu orang doang, Allah kirim 2 nabi. Coba lihat dalam surat Thaha. Izhaba, pergilah kalian berdua. Siapa? Musa, Harun, ila Fir'aun. Jumpain itu Fir'aun. Fa innahu tagha, karena Fir'aun itu melampaui batas itu Musa. Pakai bahasa bebas. Udah kurang ajar kali itu. Udah palak kali aku sama dia. Jumpain itu. Siapa yang dikirim Allah? Ini menarik ini. Yang dikirim Allah orang yang sedang dicari Fir'aun. Disuruh datang sendiri. DPO. Cari Musa hidup atau mati. Kenapa? Musa baru punya masalah membunuh seorang Kipti satu suku sama Fir'aun. Kejar Musa dimanapun dia berada. Fir'aun bilang kejar Musa. Allah bilang izhaba ila Fir'aun. Dilema tidak? Musa yang dicari Fir'aun disuruh Allah jumpain Fir'aun balik. Ngapain ya Allah? Dia udah kurang ajar itu. Dia bilang dirinya Tuhan, padahal akulah Rabbul Alamin. Kalau
kita disuruh jumpain rezim diktator, pemimpin kurang ajar, biadab, apa yang akan kita lakukan? Kalimat yang paling mungkin, hancurkan, jungkalkan, hancurkan, bunuh, binasakan, habisi, serang. Saya pikir sah-sah saja kalimat ini. Tapi ternyata Rabbul Alamin ini tidak menyuruh Musa untuk mengerahkan pasukan. Musa, siapkan pasukan dulu. Tidak, datangi kalian berdua. Ketika Musa menunjukkan kegalauan hatinya, Allah mengatakan, la takhafa, jangan takut kalian. Innani ma'akum, aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku dengar dan aku melihat kalian. Jangan takut, jumpain saja. Faqula lahu qawlan layyina, tapi jangan bicara kasar sama dia. Bicara dengan kalimat santun yang menusuk hatinya. Ini mengejutkan ya. Saya mendapat ini fikih dakwah, ini fikih komunikasi. Kalau bicara sama preman dengan kalimat kasar makian, preman itu udah kelas profesornya di situ. Kalau bicara sama orang kurang ajar dengan teriak-teriak, wajar. Dia sudah ahlinya bicara teriak-teriak. Kita di pinggir jalan, mobil kita diserempet orang, kita buka kaca, matamu kemana? Percayalah, orang itu walau salah, dia akan balas. Kenapa rupanya? Kalau bicara kasar, ada orang yang akan bisa lebih kasar dari kita. Fir'aun itu sudah biasa bicara jorok, bicara kasar, bicara keras, bicara tidak ada adab, tidak punya moral Musa. Maka bicaralah yang santun, karena dia nggak pandai jawab bicara yang seperti itu. Nggak percaya Bapak sama orang marah, Bapak senyum kemudian bilang, Astaghfirullahalazim, maafkan saya Pak, memang ini kesalahan saya, semoga Allah ampunkan saya, dan saya siap bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Mudah-mudahan Allah juga menjaga Bapak. Marilah kita duduk sebentar. Percayalah Pak, saya tidak akan melawan kepada Bapak. Dia mau ngamuk sengamuk-ngamuknya, jadi nyes. Kenapa? Jumpa ayat. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Nah ini kalau kita bawa ke ruang politik, nah itu Pak, biarin orang itu bergaduh satu sama lain. Kita jangan terjebak di situ. Jangan pula kita merasa bahwa kitalah petarungnya, seakan-akan kitalah pahlawannya. Pak, nanti biasanya penyakit atau memang sifat politik di republik kita, begitu selesai menang yang satu, tak ingat lagi sama kita. Sebelum menang, belum SMS kita udah di SMS, belum nelpon kita dia satu hari nelpon sekian kali, minta jumpa, senyum dan sebagainya. Begitu dia menang, selesai. Tanya, masih ingat ya sama si Anu? Ingat, cuma di mana dia sekarang? Itu kalau masih ingat. Yang kasihan kali udah ketemu pun dia sama si Anu, tak tahu lagi dia kita siapa. Begitu kita bilang saya si Anu, astagfirullah, lupa saya. Padahal kemarin makan minum di rumah kita. Itulah politik. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَالَ فِي الْقُرْآنِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.